Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kami mengucapkan bagi seluruh jemaat Tuhan yang pada pagi hari ini mengikuti ibadah secara live streaming. Saya percaya bahwa hari ini kita menerima kasih, kemurahan, kebaikan. Dan saya percaya kita semua berkemenangan hari ini, amin. Kita siapkan hati kita untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Mari sama-sama kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Kami dilayakkan untuk kami boleh datang dalam hadirat-Mu, menaikkan pujian dan ucapan syukur kami, bahwa sungguh Engkau sangat baik, teramat baik buat hidup kami. Kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan, memelihara, menuntun setiap hidup kami. Itu sebabnya pada pagi hari ini kami mau memberi penyembahan kami dan pujian kami dalam ibadah kami yang terbaik bagi-Mu ya Tuhan. Biarlah menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap untuk kami beribadah kepadamu. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau tak mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Inilah pujian syukur kami bagi-Mu Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau tak mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah
terima Tuhan, sembah Dia. Kiara namanya Sande, Kira namanya Ranamaya Se. Haleluya, angkat penyembahanmu. Jangan ada yang berdiam, sebab Dia yang hadir. Kiara namanya si Kiara lamaya ralamaya, Kiara lamaya Sande, Kurana makai di Kiara nama lamaya. Dia hadir, Dia hadir, Dia hadir melawatmu. Kiara namanya ralamaya ralamaya, Kiara ralamaya si Kiara ralamaya, Kiara namanya ralamaya si Kiara ralamaya. Kami menyembahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Kami menyembahmu Tuhan. Kiara namanya ranamaya ranamaya, Kira manamaya se. Kiara makai di bidibis, Kiara makai di bidibis, Kiara namanya si Kiara namanya Kurai di Kiara namanya si Kiara makai di Kiara namanya Sandai di Kiara maya Sandai di Kurai di Kiara makai di Kiara namanya ranamaya. Kami percaya Engkau hadir bagi kami Tuhan, dimanapun kami berada saat ini. Kuasa-Mu, kasih-Mu tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Terima kasih Allah Roh Kudus, buat kasih-Mu yang besar bagi kami. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau
Setiap kita yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Saya undang setiap kita untuk sama-sama bangkit berdiri. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, biarlah kau bergerak, menari, bersukacita bagi Tuhanmu. Sebab tidak ada yang dapat membatasi kasih-Nya bagi saya dan kau. Amin. Betapa panjang, lebar, dalam dan tingginya kasih-Nya bagi kita. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Katakan panjang dan lebar. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu. Takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Katakan hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar. Hatiku memuji namamu. Oh, katakan tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Katakan panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu,
panjang dan lebarnya. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Jalannya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar. Amin. Kasih setiamu besar. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Sungguh kasih-Nya besar bagi hidup kita. Tidak bisa kita membalas kebaikannya. Amin. Itu sebabnya biarlah sama-sama kita menari bagi Dia. Amin. Hati kami bersuka cita karena Engkau Tuhan. Oh, oh, oh. Kau sungguh baik. Mari jemaat sama-sama katakan. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasih-Mu yang termulia tiada terselambi. Oh, oh, oh. Kau beri hidupmu bagi diriku. Katakan tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Siap-siap katakan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Cita kami Tuhan. Katakan. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karya-Mu, kasih-Mu yang termulia tiada. Oh, oh, oh. Kau beri hidupmu bagi diri. Katakan tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Kita mau bergerak. Amin. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Tiada bandingan, tiada duanya, tiada seperti Kau. Katakan betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Amin. Saya mau kita semua bersorak buat Tuhan kita. Sebab ada kuasa dalam mulut kita. Katakan.
luasa kasih-Nya bagi hidup kita. Saya percaya setiap kita yang memuji, meninggikan Dia dengan segenap hati kita, ada sukacita, ada kegirangan yang tidak dapat diterima oleh dunia ini. Kita menerima dari Dia, sebab kasih-Nya luar biasa atas hidup kita. Patutlah kita mengucap syukur kepada-Nya. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit
kasih-Mu bagi kami Tuhan. Tidak dapat kami selami kasih-Mu, panjang dan lebar. Kasih-Mu bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Kiara nama kataka ini bisikian, kurai ini mikiara nama yas, kiara nama yas anda ini mik. Amen. Walaupun lewat Zoom, kami boleh bersama-sama ibadah lewat live streaming ini Tuhan. Biarlah firman-Mu disampaikan, menjadi berkat bagi kami sekalian, hingga umat-Mu tetap di dalam penyerahan hidup kepadamu. Dan tidak ada seorang pun di antara kami lemah, tetapi kami sekalian dibangun di dalam iman dan harap. Karena Tuhanlah segalanya dalam kehidupan kami semua. Terpujilah Engkau Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara sekalian yang Tuhan kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih
para pemimpin pujian. Tes. Baik. Maaf, saya lupa menyalakannya. Mari kita mendengar firman Tuhan dengan tema Yesus adalah jawaban. Sekali lagi tema kita, Yesus jawaban. Nah, Bapak Ibu sekalian yang Tuhan kasih, di mana Yesus ada, di situ orang berbondong-bondong datang mengikutinya. Di mana Yesus ada, di situ ada jawaban dari setiap persoalan yang umatnya alami. Itulah sebabnya banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus kemanapun dia pergi. Orang lumpuh dibuatnya berjalan. Orang buta dibuatnya melihat. Orang tuli dibuatnya mendengar, berbicara. Orang tuli dibuatnya mendengar. Orang bisu dibuatnya berbicara. Bahkan orang mati dibuatnya hidup kembali. Dan yang berkekurangan dibuatnya berkelimpahan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi. Yesus adalah jawaban dari semua masalah yang kita hadapi. Yesus adalah jawaban dari setiap persoalan yang Bapak, Ibu, saudara-saudari alami. Itu sebabnya kalau saudara punya persoalan, jangan pergi kemana-mana. Datanglah kepada Yesus. Saudara, mari kita baca firman Allah yang tertulis di dalam Injil Yohanes. Pada pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Injil Yohanes pasal 2, ayat 1 sampai ayat 10, saya baca demikian. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka juga mengisinya. Lalu kata kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu. Dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu. Dan sesudah orang puas minum,
barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Puji Tuhan, demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian di pagi hari ini. Saya katakan tadi tema kita adalah Yesus jawaban. Namun untuk mendapatkan jawaban, Anda dan saya harus melakukan apa yang Tuhan katakan. Nah, saudara perhatikan dengan baik. Pada ayat ketiga, sementara pesta berjalan, terjadi kekurangan. Ayat 3 berkata, ketika mereka kekurangan anggur. Kekurangan ini membuat banyak orang. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi di dalam pesta berjalan terjadilah kekurangan. Dan kekurangan ini membuat banyak orang bingung. Pelayan-pelayan juga semua hanya bisa saling melihat satu dengan yang lain. Tetapi apa yang harus dilakukan? Mereka enggak tahu. Mereka enggak sanggup. Bapak Ibu sekalian yang Tuhan kasihi. Bagaimana mengatasi kekurangan ini? Saya tidak mengerti. Di antara kita sekalian ini ada kekurangan apa? Adakah kekurangan dalam keluarga saudara? Mungkin secara ekonomi tidak kurang. Tetapi secara kebahagiaan keluarga, keharmonisan suami istri, kebahagiaan orang tua dan anak, hubungan antara saudara dengan bersaudara. Harapan saya agar semua baik-baik saja. Tetapi kalau ada kekurangan, saudara, kurang harmonis, kurang bahagia, kurang ada hubungan baik, ingatlah Yesus jawabannya. Anda tidak perlu kemana-mana, Anda tidak perlu kepahitan dengan siapapun. Tetapi cari Yesus. Saudara-saudara, apakah Anda kekurangan dalam hal ekonomi? Bagaimana dalam pekerjaanmu? Bagaimana pelangkah usahamu? Bagaimana studimu? Bagaimana masa depanmu? Bapak Ibu sekalian, sekali lagi jawabannya ada pada Yesus. Oleh karena itulah, di tengah-tengah situasi yang serba bingung ini, di tengah-tengah situasi yang serba tidak dapat lagi mereka atasi. Saudara, mungkin semua sudah pasrah. Ya sudah, apa yang terjadi, terjadilah. Tetapi masih ada seorang yang percaya. Namanya Maria, yang melahirkan Yesus. Lalu dia datang kepada Yesus dan berkata, mereka kehabisan anggur. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah gentingnya keadaan saudara. Bukan berputus asa. Bukan membuat masalah itu menjadi rumit. Tetapi Tuhan ajarkan lewat firman-Nya. Datanglah kepada Yesus. Cari Yesus. Utarakanlah apa yang engkau hadapi. Apa yang engkau alami. Ceritakanlah semuanya kepada Yesus. Jangan engkau lari kepada dunia.
Jangan lari kepada hal-hal yang lain. Apalagi kepada dukun, ahli nujum, orang pintar. Orang pintar yang saya maksud, yaitu orang-orang yang punya hubungan dengan roh-roh halus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, larilah kepada Yesus. Dialah jawaban dari semua persoalan hidup kita. Setelah itu, Maria berkata mereka kehabisan anggur. Yesus berkata, saatku belum tiba. Semua menanti waktu Tuhan. Tetapi Maria berkata kepada pelayan-pelayan itu, ayat 5. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Mari kita belajar mentaati Tuhan. Dalam perjalanan hidup kita, saudara, tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi oleh Tuhan. Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh Allah. Semuanya bisa diselesaikan. Tetapi seringkali kita memaksa waktu kita. Seringkali kita memaksakan kehendak kita. Dan kalau itu tidak terjadi di saat yang kita harapkan, lalu kita mulai bersungut-sungut. Lalu kita menjadi lemah. Kita mulai tawar hati dengan Tuhan. Mulai tidak lagi berdoa, mulai tidak lagi ibadah, mulai tidak lagi melayani. Bapak Ibu sekalian, apapun yang Anda lakukan, semuanya harus menunggu waktu Tuhan. Segala sesuatu pasti indah pada waktunya. Anda tidak bisa memaksa. Kita tidak bisa paksakan kehendak Allah untuk mengikuti kehendak kita. Kita harus mentaati Tuhan dalam segala hal. Karena itu Marianya berpesan, lakukanlah apa yang Dia katakan kepadamu. Tidak usah membantah. Taati firman Allah. Taati perkataan Tuhan. Langit dan bumi bisa lenyap, tetapi perkataan Tuhan itu kekal. Oleh karena itulah Maria katakan taati. Lakukan apa yang Dia katakan kepadamu. Jangan melakukan sesuatu yang bukan dikatakan oleh Allah. Jangan melakukan sesuatu yang bukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi. Itulah sebabnya ketika Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Firman Allah berkata, mereka pun mengisinya sampai penuh. Saudaraku yang Tuhan kasih, sebenarnya kesulitan terjadi itu di pihak kita, kurang taat. Karena kita coba memaksakan kehendak kita. Kita coba memaksakan keinginan kita. Tuhan harus ikut jam kita, Tuhan harus ikut waktu kita, Tuhan harus ikut kehendak kita. Itu yang membuat sehingga seringkali kita kecewa. Karena kita sudah kasih waktu untuk Tuhan. Kalau tidak ini terjadi, sudah. Saudaraku, percayalah bahwa waktu Tuhan itu pasti paling baik. Waktu Tuhan itu paling indah.
Saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasihi, Yesus berkata, saatku belum tiba. Apapun yang Anda lakukan, apapun yang kita lakukan, kalau belum waktu Tuhan, tidak ada sesuatu yang bisa terjadi. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita berseru kepada Tuhan, kita memanggil nama Tuhan, seperti Bartimeus yang buta duduk di pinggir jalan, itulah hidupnya hari ke hari. Tetapi ketika Yesus lewat di jalan itu, kesempatan untuk Bartimeus dia tidak mau lewatkan. Dia berkata, Yesus anak Daud, tolonglah aku. Yesus anak Daud, tolonglah aku. Banyak orang yang melarangnya berteriak, dia tetap berteriak. Karena itulah kesempatan. Saudara, tidak dikatakan berapa banyak tahun dia duduk di pinggir jalan itu. Tetapi dia tahu persis bahwa jawaban yang dia harapkan ada pada Yesus. Itulah sebabnya dia terus berteriak. Di luar Yesus tidak ada jawaban bagi Bartimeus. Hanya Yesus yang menjadi jawabannya. Oleh karena itu dia tidak mau dilarang oleh siapapun. Dia harus datang kepada Yesus. Saudaraku yang Tuhan kasih. Dengan usaha, dengan semangat Bartimeus, bisa membuat Yesus berhenti mendengar perkataan. Saudara-saudara sekalian mengajar kita semua. Apabila engkau menghadapi sebuah persoalan, menghadapi sebuah masalah, kalau ada tantangan, jangan langsung berhenti. Jangan langsung diam. Jangan langsung meninggalkan Tuhan. Tetapi justru semakin bergairah. Semakin semangat. Karena Tuhan tidak mungkin abaikan saudara. Karena Tuhan tidak mungkin tidak mau mendengar kita. Dia hanya ingin melihat sejauh mana ketekunanmu. Sejauh mana kesetiaanmu. Sejauh mana keyakinanmu bahwa Tuhan akan menolong engkau. Itulah sebabnya saudara harus tekun. Setia. Saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasih. Pelayan-pelayan itu dengan tekun mengisi tempayan-tempayan di situ. Semuanya penuh. Seperti yang dikatakan oleh Yesus. Saudaraku yang Tuhan kasihi. Lalu Yesus berkata, cedoklah dan bawa kepada pemimpin pesta. Air putih itu dengan sebuah keyakinan, ketaatan mereka kepada Yesus. Mereka cedok air itu. Saudaraku yang Tuhan kasih, untuk kita membuka jalan kepada mujizat, itu adalah ketaatan saudara. Ketaatan kita kepada firman. Itulah sebabnya Maria berkata, lakukanlah apa yang dia katakan kepadamu. Saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasihi, belajarlah kita tiap hari bergaul dengan Tuhan. Membaca firman Allah, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ada mesbah doa di dalam setiap keluarga. Di mana kita membangun hubungan dengan Allah. Saudaraku yang Tuhan kasih.
Sehingga kita semakin peka dengan suara Tuhan. Ketika kita membaca Alkitab, saudara engkau peka. Dari ayat ke ayat itu hidup. Saudara bisa mendapatkan hal-hal yang indah di dalam firman yang Anda baca itu. Saudaraku yang Tuhan kasihi. Sekali lagi saya katakan, ketaatan memimpin kita kepada mujizat. Ketaatan memimpin kita kepada jawaban yang kita harapkan. Ketaatan membuat kita melihat Yesus menyatakan mujizatnya. Ayat 9 berkata, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Berkat Tuhan itu selalu terbaik dalam kehidupan setiap pribadi. Itulah juga sebabnya kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada mengikuti perasaan hati kita sendiri atau mengikuti kata orang. Saudara-saudara sekalian, karena kalau Allah memberkati, Allah memberi, itu pasti yang terbaik. Oleh karena itu kesetiaan saudara, ketaatan kita haruslah teruji. Firman Tuhan berkata, kebiasaan orang selalu yang pertama itu yang baik. Tetapi setelah itu kurang baik. Tetapi Tuhan menyediakan selalu baik. Tidak ada yang tidak baik. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang Tuhan kasihi. Jawaban Tuhan dalam hidup kita selalu yang terbaik. Karena Anda dan saya adalah anak-anak-Nya. Peristiwa yang berikutnya, kalau kita melihat seorang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. 12 tahun dia menanti jawabannya. Di dalam Markus pada pasal 5, ayat 25 dan 26 saya bacakan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, 12 tahun pendarahan. Dia menantikan jawabannya. Kapan jawaban itu tiba? Dari hari ke hari, dari tahun ke tahun. Sampai semua hartanya habis. Firman Allah berkata, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Habis semua. Untuk berusaha mendapat kesembuhan. Tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Sampai semua habis. Saya tidak mengerti berapa lama Bapak Ibu menunggu jawaban ini.
Berapa lama Bapak Ibu berjuang untuk mendapatkan jawaban? Seperti wanita pendarahan ini. 12 tahun dia berjuang untuk mendapatkan jawaban. Sampai semua hartanya habis. Tetapi jawaban itu tidak pernah ada. Dan firman Tuhan berkata, satu ketika Yesus lewat. Lalu dia ikut rombongan yang besar itu. Yesus sementara berjalan menuju rumah Yairus. Yairus itu adalah kepala rumah ibadah yang mengundang Yesus datang ke rumahnya. Karena anak perempuannya umur 12 tahun. Dalam keadaan sekarat. Hampir mati, kata Yairus. Tuhan tolonglah datang ke rumahku. Anakku perempuan hampir mati. Saudara, dan Yesus ikut Yairus. Di tengah perjalanan wanita ini menghadang. Wanita ini tidak mau kehilangan kesempatan. Selama 12 tahun dia menunggu jawaban. Tetapi dia tidak pernah dapatkan jawaban itu. Saudara, saya katakan sekali lagi. Sudah berapa lama Anda mengharapkan sesuatu. Tetapi jawaban itu tidak pernah ada. Mungkin untuk menunggu jawaban ini, saudara sudah mulai lemah. Mungkin sudah mulai tawar hati. Karena dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Tidak ada tanda-tanda jawaban itu akan ada. Saudaraku, kalau engkau mengharapkan jawaban itu, saya katakan Yesus adalah jawabannya. Tidak ada jawaban yang lain. Saudara-saudara sekalian, untuk itulah maka wanita ini, dia berjuang datang kepada Yesus. Saudaraku, kalau Anda mengharapkan jawaban, saya katakan Yesus adalah jawaban. Tapi kalau Anda ingin memperoleh jawaban dari Yesus, Anda mesti melakukan apa yang Tuhan katakan. Dan Anda mesti berjuang untuk datang kepada Yesus. Tidak santai-santai saja. Tidak hanya sekedar diam. Pada minggu yang lalu, kalau tidak salah, saya sampaikan firman Allah. Yaitu mencintai rumah Tuhan. Saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasihi. Daud berkata, aku bergirang ketika orang mengatakan kepadaku, mari kita ke rumah Tuhan. Cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Seperti apa kita melihat rumah Tuhan. Walaupun pada saat ini gereja kita liburkan. Oleh karena virus yang membahayakan ini. Tetapi saudara bisa mengikuti ibadah lewat live streaming. Saudara-saudara sekalian lewat online. Saudara bisa mengikuti ibadah demi ibadah. Carilah Yesus. Kalau engkau minta pertolongannya, carilah Tuhan. Jawaban yang engkau harapkan itu ada pada Yesus. Cari dia, datang kepada dia. Wanita ini di tengah-tengah keadaan tubuh yang lemah. Dia terus berjuang untuk mendapatkan Yesus.
Dalam ayat yang ke-27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjama jubahnya. Sebab katanya, asal ku jama saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara lihat, wanita ini begitu yakin bahwa jawaban yang dia cari selama ini itu ada di dalam Yesus. Oleh karena itu dengan kekuatannya terakhir, dia berjuang untuk mendekati Yesus. Dia tidak hanya ikut Yesus dari jauh. Saudara-saudara sekalian, untuk Anda mendapatkan jawaban dari Tuhan, Anda mesti membangun hubungan yang akrab dengan Allah. Anda harus membangun hubungan yang dekat dengan Yesus. Kalau kita beribadah, belum tentu kita dekat dengan Yesus. Karena orang yang beribadah terkadang hanya datang hari Minggu ibadah. Tetapi dalam ibadah dia dingin. Dalam ibadah dia tidak ada gairah. Dalam ibadah biasa saja. Bahkan lebih parah lagi, di dalam ruang ibadah, dia main HP. Bapak Ibu sekalian, model ibadah begini mengharapkan apa? Orang ibadah mencari Tuhan. Itu semangat saudaraku. Seperti wanita ini secara manusiawi, dia sudah lemah. Tetapi untuk mendekati Yesus, dia mesti kumpulkan semangatnya. Dia mesti punya gairah yang tinggi agar supaya dia bisa menerobos. Saudara, mari kita belajar untuk mencari Tuhan. Atau mari kita belajar untuk beribadah kepada Allah dengan semangat yang tinggi. Dengan kerinduan yang besar. Dengan keinginan yang meluap-luap. Ingin berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah itu. Dan saudara akan rasakan itu jemahan kuasa. Engkau akan merasakan pengurapan itu akan turun atas saudara. Sehingga engkau akan melihat perubahan-perubahan dalam hidupmu mulai terjadi. Firman Allah berkata, ayat 28 dan 29. Sebab katanya asal kujama saja jubahnya, aku akan sembuh. Ayat 29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakit. Saudara lihat, Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang mencari Dia. Tuhan tidak pernah mengecewakan usaha anak-anaknya yang berjuang untuk mendapatkan jawaban Tuhan. Dia adalah jawaban dari setiap permasalahan hidup kita. Mungkinkah engkau sudah menghabiskan semuanya untuk mendapatkan sebuah jawaban? Atau mungkinkah keadaanmu sudah begitu parah? Mungkinkah keadaan saudara sudah begitu genting? Mungkinkah keadaan kita sudah seperti telur di ujung tanduk istilahnya? Dan kita mulai bingung kemana kita minta pertolongan. Apakah itu hubungan keluarga?
sudah begitu genting. Atau hubungan antara suami dan istri sudah seperti telur di atas tanduk. Ataukah itu usahamu? Ataukah itu pekerjaanmu yang sudah begitu rumitnya, sehingga engkau sudah tidak mampu untuk mengatasinya? Bapak Ibu sekalian, Yesus adalah jawabannya. Datanglah kepadanya dengan hati yang penuh keseriusan. Datanglah kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Jangan kita asal sekedar datang. Ibadah yang penting ibadah. Doa yang penting doa. Tetapi kita harus datang dengan semangat. Kita harus berdoa dengan penuh gairah untuk jumpa Tuhan. Bukan asal sekedar berdoa. Saudaraku, kalau kita sekedar berdoa, kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Semangat itu harus ada. Kalau kita mencari pertolongan Tuhan, Anda mesti semangat. Anda mesti penuh girang. Raja Daud berkata, masukilah pelataran rumah Tuhan dengan pujian. Dengan semangat yang tinggi. Saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasihi. Hana seorang wanita mandul yang terus diejek oleh Penina madunya. Saudara, kemana dia mesti dapatkan jawaban ini? Agar supaya dia bisa melahirkan. Dia datang ke rumah Tuhan. Dia datang ke bait Allah. Dia berdoa. Semua orang sudah pulang, dia masih terus semangat berdoa. Sepertinya dia tidak mau berhenti sebelum jawaban itu ada. Dan benar. Akhirnya Imam Eli berkata, bangunlah. Pulanglah engkau dan jadilah kepadamu seperti yang engkau inginkan. Tuhan akan menjawab doamu. Saudara-saudara sekalian. Dan Hana pulang. Tahun berikutnya dia melahirkan. Lalu dia serahkan anak itu kepada Imam Eli. Untuk dididik menjadi pelayan Tuhan. Saudara, kita lihat. Nasar atau janji itu harus digenapi. Ketika Hana menggenapi janjinya. Dia tidak segan-segan menyerahkan anak satu-satunya dia lahirkan. Kembali kepada Tuhan seperti yang dia janjikan. Tuhan, kalau engkau memberi aku melahirkan anak. Anak itu akan aku kembalikan kepada Tuhan. Dan dia lakukan itu. Setelah dia lakukan itu, dia pulang. Firman Tuhan berkata, maka Hana masih melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Dia mendapatkan 5 anak. Seorang yang mandul. Tetapi dia datang cari jawabannya di rumah Tuhan. Karena dia tahu Tuhanlah jawaban dari semua persoalan hidup. Tuhanlah jawaban dari segalanya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Maka pada saat ini, apa yang menjadi pergumulan saudara? Pada saat ini sudah berapa lama Bapak Ibu menunggu jawaban?
Wanita pendarahan itu, dia menunggu jawaban sampai 12 tahun. Tapi dengan tekun, pada akhirnya jawaban itu datang. Satu peristiwa, seorang yang ada di pintu gerbang Bait Allah. Saudara-saudara, itu orang lumpuh. Firman Allah berkata dalam Injil Yohanes pada pasalnya yang kelima. Kalau kita baca ayatnya, Injil Yohanes pada pasal 5, ayat yang kelima. Firman Allah berkata begini. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Orang ini mengharap jawaban. 38 tahun dia ada terbaring di pinggir kolam Bethesda. Dia berpikir jawaban dia ada di kolam itu. Karena ketika kolam itu berkocak, ketika malaikat itu turun dan airnya itu berkocak, maka siapapun dan penyakit apapun, ketika orang itu masuk ke dalam air itu, maka orang yang pertama masuk itu, apapun penyakitnya, pasti sembuh. Dan orang ini sudah 38 tahun. Dia tetap berharap satu ketika dia akan masuk di air yang berkocak itu. Tetapi sudah 38 tahun tidak pernah jadi. Karena selalu didahului oleh orang lain. Namanya saja dia lumpuh. Selalu didahului orang lain. Saudara, 38 tahun dia menunggu jawaban itu datang. Dan satu ketika jawaban itu datang kepadanya. Dengan berkata, maukah engkau sembuh? Saudara-saudara sekalian, seberapa waktu kita menanti pertolongan Tuhan? Saatnya tiba, Tuhan mau bertanya, maukah engkau sembuh? Ada banyak alasan yang kita bisa lakukan. Tetapi Tuhan menunggu ketaatan saudara. Untuk mentaati firman-Nya. Tuhan berkata, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. 38 tahun dia berpikir dia tidak pernah bisa bangun. Apalagi suruh mengangkat tempat tidur. Saudaraku yang Tuhan kasih. Tetapi sekali saya katakan, ketaatan akan membawa jawaban itu datang kepada saudara. Dan ketika dia mentaati Tuhan, seketika itu juga dikatakan dia sembuh. Lalu dia angkat tempat tidurnya. Lalu dia pulang ke rumahnya. Saya percaya ada banyak di antara kita yang menunggu jawaban. Saya percaya ada banyak di antara kita yang menantikan pertolongan Tuhan. Bahkan ada yang sudah mulai masa bodoh. Ada yang sudah mulai tawar hati. Tidak lagi yakin. Ada bahkan yang sudah meninggalkan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Tetapi saya katakan kepadamu, taatilah perkataan Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan katakan kepadamu. Saudara-saudara sekalian, bukan kita menjadi lemah dan tawar hati sebelum jawaban itu tiba kepada kita.
Biarlah semangat itu semakin tinggi, bukan menjadi lemah. Gairah kita semakin semangat. Saudaraku, kita semakin berapi-api mencari hadirat Allah. Karena Tuhan tidak pernah berdusta. Karena Tuhan tidak pernah gagal untuk menolong. Dia adalah Allah yang sempurna. Dia mampu melakukan apapun sesuai dengan Anda, dengan harapanmu. Dengan apa yang Anda harapkan. Dia sanggup melakukan itu. Tetapi tetaplah setia. Karena hanya Yesus jawaban dalam hidup kita sekalian. Tidak ada jawaban lain di luar Yesus. Tuhan memberkati kita. Lewat kematian dan kebangkitannya. Dia kerjakan semua dengan kasih. Karena dia ingin menolong saudara dan saya. Dia ingin membebaskan kita semua. Dia yang membuka jalan bagi kita. Agar kita bisa berjumpa dengan Bapa. Maka pada saat ini, percayakanlah hidup saudara kepada Tuhan yang baik. Percayakanlah hidup saudara kepada Allah yang setia. Dia tidak pernah mengabaikan ciptaan. Bahkan demi saudara dan saya, dia rela mati. Untuk itu mari setiap pribadi kita mau datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Saya tidak tahu apa yang Anda harapkan. Jawaban apa yang Anda inginkan. Mari kita bawa kepada Tuhan dalam doa. Yang pasti dia telah mati untuk kita. Supaya jawaban itu datang kepada saudara. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Saya undang Ibu Gembala juga ke depan. Maha besar Bapa Surgawi. Bapa yang kami panggil dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan Juru Selamat kami yang hidup. Pada kesempatan ini Tuhan, hamba berdoa dan menyerahkan anak-anak-Mu. Walaupun mereka tidak bisa terhimpun di bait-Mu yang kudus. Walaupun mereka ikut ibadah secara live streaming di rumah masing-masing. Tapi hamba mohon Tuhan, Engkau mengenal pergumulan mereka masing-masing. Engkau tahu ya Tuhan, setiap permasalahan yang dihadapi oleh umat-Mu. Hamba tidak tahu berapa lama sudah mereka menantikan jawaban itu. Hamba tidak mengerti berapa banyak tahun mereka sudah bergumul mengharapkan jawaban. Bahkan mungkin mereka sudah habis-habisan ya Tuhan. Tetapi jawaban itu tidak muncul-muncul. Pada hari ini hamba berdoa. Agar Tuhan perhatikan umat-Mu. Karena Engkaulah jawaban dalam kehidupan kami semua. Bagi kami tidak ada jawaban di luar Engkau. Tolonglah umat-Mu. Dengarlah doa setiap mereka ya Tuhan. Apa terlebih mereka yang sudah habis-habisan. Yang saat ini mungkin sudah duduk diam. Dan sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Hanya pasrah. Dan Tuhan, seperti wanita pendarahan, berilah semangat kepada anak-anak-Mu, agar mereka tidak putus asa,
Tetapi dengan semangat yang tinggi justru mereka akan lebih lagi mencari Tuhan. Dan Engkau akan menjawab setiap pergumulan-pergumulan umat. Bapa, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kami berdoa dan mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan yang sudah nyata dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas firman. Haleluya. Amin. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita semua bangkit berdiri. Yang di rumah juga sama-sama kita bangkit berdiri. Dan saudara mengambil perjamuan kudus. Siapkan roti. Pegang roti saudara dengan tangan kanan saudara sambil kita mengangkatnya ke atas dan mendengar firman Tuhan. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan bersama seiman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian anggur, saudara siapkan dengan baik sambil mengangkatnya ke atas. Dengar firman Tuhan. Sesudah makan, Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, dan memberikannya kepada mereka serta berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita terima bersama, minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kurana bata karana lamas. Kurana bayaran alamata karana lamas. Kiara nama kata karana lamas. Kiara nama yasi karana lamas. Kiara namaya sikaran alamayas. Kuraya ranaran alamata karan alayas. Kuraya ranaran alamata karan alamayas sikaran alam. Inana namata karan alamayas.
Kinamakata karana lamata karina mayasi. Sekalian engkau umatku yang kukasihi, damai sejahtera sukacita aku berikan kepada setiap pribadimu, agar dengan semangat engkau mengiring aku, dan engkau akan tetap teguh di dalam iman, dan tidak seorang pun di antaramu menjadi lemah dan tawar hati oleh karena keadaan-keadaan yang menimpa hidupmu. Tetapi biarlah engkau tetap setia dalam perjalanan hidupmu hari lepas hari. Dan percayalah bahwa aku Allah Tuhanmu tidak pernah mengabaikan engkau. Aku tetap setia peduli akan setiap engkau umatku. Oleh sebab itu, biarlah engkau terus semangat berjuang sampai akhir. Dan engkau akan melihat jawaban dalam setiap persoalan yang engkau hadapi. Akulah yang menolongmu. Demikianlah firman Tuhan. Hurana mata karana ma. Kiarana nama yarana. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, syukur hanya bagimu kami persembahkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik, duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita mendengar pengumuman. Baik, kita akan mendengar pengumuman kita pada minggu ini. Jemaat Tuhan, untuk doa pagi yang selama ini diadakan setiap hari Jumat saja, mulai hari Senin besok kita akan memulainya. Doa pagi kita akan kita mulai setiap hari. Jadi hari Senin sampai hari Sabtu kita akan adakan doa pagi jam 5 pagi. Itu sebabnya Bapak Ibu jemaat Tuhan, untuk menara doa kita akan gabungkan di doa pagi. Dan kami sangat berharap, merindukan agar semua jemaat Tuhan bisa ikut di link doa pagi kita bersama yang mulai hari Senin besok jam 5 pagi sudah akan kita mulaikan. Dan untuk doa malam kita setiap hari Selasa jam 6:30 malam bisa Bapak Ibu juga mengikutinya di YouTube channel kita GPI Elusai. Itu saja informasi yang kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan akhiri ibadah kita. Saya serahkan kepada sang leader. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita sama-sama bangkit berdiri. Siapkan hati kita untuk kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami untuk kami boleh menerima berkat yang daripada-Mu.
Pulanglah dengan damai sejahtera Amin. dan terimalah berkat dari Allah. Ya Yesus. Maka sekarang anugerah berkat dari Allah Bapa Surgawi, Ya Yesus Tuhan. kasih sayang dari Yesus Kristus Gembala Agung, Amin. Tuhan dan Juru Selamat kita sekalian, serta kekuatan dan pertolongan dari Roh Kudus, senantiasa menyertai sepanjang langkah hidup kita. Mulai sekarang ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Diberkatinya rumah tanggamu masing-masing. Diberkatinya semua mata pencaharian. Diberkatinya segala usahamu. Diberkatinya engkau kemanapun pergi. Tuhan menjauhkan aku dari segala malapetaka maut. Menghindarkan aku dari segala kecelakaan. Tuhan Yesus berjanji tetap menyertai kita sampai kesudahan alam. Maka berkat berlimpah dari Bapa turun atas setiap engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang ada di rumah Selamat hari masing-masing. Minggu, Tuhan memberkati. Dan pengumuman supaya masing-masing kalau keluar jangan lupa pakai masker. Amin. Cuci tangan dan menghindari kerumunan orang banyak. Ya Bapak Ibu sekalian, kita berjaga-jaga. Dan untuk kembali ibadah di gereja nanti akan diumumkan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh panjang dan lebarnya kasih-Mu Tuhan.